Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitul Haq yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimana wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kesempatan yang baik ini kita dihimpun oleh Allah di rumah Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian majlis seperti ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang berhimpun di majlis di rumah Allah, di masjid, untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Jadi orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu seperti ini, Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya menaungi kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan doa-doa kita makbul, dikabulkan, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada pagi hari ini tentang bagaimana amal tauhid agar amal kita betul-betul menjadi amal yang mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kajian ini kajian tasawuf, kajian tauhid tasawuf, yaitu diambil dari kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang disusun oleh seorang ulama besar, bahkan dikatakan sebagai waliullah, Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu seorang ulama yang menulis kitab yang bernama Kitab Al-Hikam yang berisi hikmah-hikmah mulia. Di antara hikmah beliau adalah min alamatil ihtimadi alal amal nuqsanir rajai inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya adalah kurangnya pengharapan terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika padanya terjadi sebuah kesalahan atau dosa. Mumet, Pak. Mumet. Jadi kalimat untaian seperti itu kalau panjenengan baca sendiri, tidak dibarengi petunjuk, itu bisa menyesatkan. Maknanya begini, seseorang tidak boleh bertumpu kepada amal, seseorang tidak boleh bertumpu kepada usaha, bergantung kepada amal, bergantung kepada usaha. Kenapa? Orang yang hidupnya menggantungkan kepada amal usahanya,
pada saat yang sama dia tidak butuh Allah. Kan kita senang tuh anak-anaknya sukses, alhamdulillah, anaknya tiga-tiganya mapan, wis kerja kabeh, nikah kabeh. Orang tua kemudian senang ketika semua bergantung kepada hadirnya kekuatan, hadirnya semua itu, anakku wis bebas semua. Pada saat yang sama kita tidak butuh rahmat Allah. Paling tidak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh. Atau sebaliknya, orang itu jadi stres. Gara-gara apa? Masalah yang menghimpit hidupnya begitu sangat keras. Masalah yang datang begitu sangat berat, stres. Pada saat stres itu dia lupa kalau ada Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha penolong. Dia lupakan. Maka nggak boleh stres dalam bahasa Islam. Nggak boleh putus asa dalam bahasa agama. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian semua merasa putus asa dari datangnya turunnya rahmat Allah. Nggak boleh kita ini. Sumpah bunuh diri air. Berarti memang dia tidak butuh Allah. Makanya orang punya masalah, beban di masalah, berat di persoalan, lalu curhat ke orang. Boleh curhat, boleh. Tapi lebih penting curhat ke Allah. Karena Allah itu maha pencemburu, saudara-saudara. Allah itu sangat pencemburu. Kalau kita curhatnya kepada manusia, tapi Allah tidak dicurhati, Allah itu sangat cemburu. Apakah mereka mengira aku ini tidak sanggup membantu masalahnya? Lalu mengapa dia curhat kepada saudaranya, kepada temannya? Emangnya dia mampu? Begitu, Pak. Maka tidak boleh kita ini rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, alhamdulillah. Datang ke masjid ikut majelis seperti ini, alhamdulillah. Lalu tepuk dada, aku pasti surga. Berarti orang ini bergantung kepada amal. Bergantung kepada amal. Dia tidak tahu apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Benar. Kita beramal harus yakin setiap amal kita diijabah, dikabulkan Allah, diterima Allah, harus yakin. Ud'u Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau harus punya keyakinan bahwa doamu diijabah oleh Allah. Itu harus, doa itu harus yakin. Tapi ketika kita berdoa dengan yakin, jangan memastikan. Lalu senang dengan hadirnya amal, dengan bisa berbuat baik. Lalu kita senang dengan semua ini. Aku ini pasti surga, aku ini pasti suci. Itu namanya orang yang bergantung kepada amal. Pada saat yang sama, dia tidak butuh berharap kepada Allah. Maka tidak boleh itu. Tidak boleh kita melakukan seperti itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia yang diberikan oleh Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat kasih yang diberikan Allah. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, falyafrahu, kalian semua menjadi gembira, menjadi senang. Allah kepada Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, Muhammad katakan, dengan karunia yang Allah berikan, dengan rahmat Allah yang Allah curahkan, dengan keduanya ini engkau bergembira.
Bukan karena bisa sholat subuh berjamaah, bukan karena bisa infak sedekah, bukan karena banyak amal soleh kita gembira, bukan. Bergembira karena Allah memberikan rahmat, karunia dicurahkan oleh Allah kepada kita. Dengan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah, itulah sehingga kita bisa jadi sholat, bisa jadi ngaji, hati ini bisa jadi pemaaf, jadi dermawan, jadi suka berbagi, jadi baik akhlaknya. Itu semua disebabkan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Bukan karena sholatnya, bukan karena amal solehnya, bukan karena bisa membantunya, bukan, tapi karena karunia dan rahmat Allah. Nun Gusti, berkat karunia dan rahmat yang panjenengan berikan, saya jadi ringan sholat jamaah, saya jadi ringan untuk berbagi, saya jadi bisa melakukan amal soleh. Itu semua karena karunia dan rahmat darimu ya Allah. Itu baru cakep. Sehingga siapapun yang punya amal tidak bisa tepuk dada, aku nggak bisa. Kenapa? Karena dia tahu semua itu dilakukannya berkat rahmat dan karunia yang diberikan Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu amal itu apa? Apa yang disebut dengan amal? Harokatul jismi awil qalbi. Penjelasan seorang ulama tentang apa yang didawuhkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, disyarah oleh ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Dijelaskan bahwa harokatul jismi awil qalbi, yang disebut dengan amal, amal itu adalah gerakan tubuh, gerakan badan, anggota badan, atau gerakan hati. Itu namanya amal. Pokoknya badannya bergerak, itu amal. Hatinya bergerak, itu amal. Pikirannya bergerak, itu amal. Apa yang panjenengan lakukan? Langkah ke masjid, apa yang panjenengan lakukan? Buang sampah di tempat yang baik, di tempatnya. Apa yang panjenengan lakukan? Oh, list gelap, hidupkan lampunya. Oh, panas, hidupkan AC-nya. Itu amal. Gerakan anggota tubuh atau badan, atau gerakan hati, hatinya bergerak, itu amal. Mungkin badannya tidak bergerak, duduk, diem, tapi kan hatinya masih hidup. Badannya, pikirannya masih jalan, itu amal. Jadi yang disebut dengan amal adalah gerakan badan, tubuh, atau gerakan hati. Apa yang kita gerakan dengan badan dan hati kita ini kan macam. Yang pertama, ha'in taharraka bima fihi sawab summiya qa'atan. Jika gerakan badan atau anggota tubuh atau gerakan hati yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan kebaikan dari Allah, itu namanya amal taat. Jadi apa yang kita gerakkan dalam tubuh kita atau hati kita mendatangkan kebaikan, pahala dari Allah, itu disebut dengan amal taat. Lalu sebaliknya, intaharraka bima fihil iqab summiya maksiat. Jika gerakan badan atau gerakan hati mendatangkan kemurkaan, mendatangkan siksa, disebut dengan amal maksiat. Jadi ada amal taat, ada amal maksiat.
Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan pahala, berarti amal kita amal taat. Sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, siksa Allah, dosa, disebut dengan amal maksiat. Diam tapi hatinya berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Diam ketemu orang, ya, ketemu orang lewat jualan, mau jualan, dalam hatinya ya Allah, moga-moga orang itu diberikan lancar usahanya ya Allah. Baik. Atau sebaliknya, orang lewat jualan, mereka payu, itu tidak baik. Dalam makna spiritual tauhid itu maksiat. Hati ini melakukan amal maksiat. Ini ada agak berbeda dengan ilmu fikih, Pak. Secara syariat fikih, Pak, orang berniat baik, baru niat sudah dicatat amal baik. Kebaikannya dilakukan, dicatat lagi amal kebaikannya berlipat-lipat balasan dari Allah. Kalau orang niat buruk, Pak, dalam syariat fikih, niat buruk, baru niat saja belum dicatat sebagai satu keburukan, belum dicatat. Kecuali kalau melakukan keburukannya, apa yang dia niatkan, maka ketika melakukan keburukan itu baru dicatat keburukannya. Itu tataran syariat fikih. Tapi dalam tataran ilmu yang lain, sisi tauhid, orang punya kotoran di hati itu, niat buruk itu sudah dosa. Itu bedanya, Pak. Kualitas-kualitas spiritual. Maka jangan pernah ada dalam diri kita niat yang buruk sedikit pun. Karena semua berawal dari niat. Berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung dengan niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan setiap urusan itu akan bergantung terhadap apa yang dia niatkan. Kalau orang itu punya niat buruk, ditanamkan niat buruk, lama-lama kejadian kelakuannya. Maka jangan pernah ada punya keburukan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada amal taat, ada amal maksiat. Nah, kita akan bicarakan tentang amal taat, kaitannya nanti dengan amal tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agama ini datang kepada Nabi Muhammad. Itu simpel. Mulanya simpel. Awaludin ma'rifatullah. Permulaan agama datang kepada Nabi Muhammad, ma'rifatullah, adalah mengenal Allah. Jadi Nabi Muhammad itu didatangkan agama ma'rifatullah, kenal Allah. Karena dia kenal kepada Allah, lalu dia apa yang harus dia lakukan kepada apa yang dia kenal. Panjenengan dulu masih bujangan, kenal seorang wanita yang sekarang menjadi istri panjenengan. Panjenengan dulu kenal seorang laki jejaka yang sekarang menjadi suami panjenengan. Apa yang panjenengan lakukan kepada orang yang panjenengan kenal itu, kan begitu? Yang panjenengan kenal, panjenengan cintai, apa yang panjenengan lakukan? Di Nabi itu kenal Allah, cinta Allah. Lalu Nabi, apa yang harus ditumbuhkan dalam diri, dilakukan oleh Nabi ketika dia kenal Allah yang dia cintai itu? Jadi kalau agama datang kepada Nabi, top down, dari atas turun ke bawah, ma'rifatullah, lalu dikembangkan menjadi suatu amalan dalam pengabdian. Nah, kalau kita belajar agamanya, itu dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas. Maka amal kita ini, ya, ada yang dikatakan ini tahapan, manhaj,
Ada yang dikatakan ini pilah-pilah, pengelompokan saja. Amal itu ada 3. Yang pertama disebut dengan amal syariat. Yang kedua disebut dengan amal tarekat. Yang ketiga disebut dengan amal hakikat. Ada yang mengatakan keempat amal makrifat. Tapi ada yang mengatakan amal makrifat ini nanti masuknya di dalam kelompok amal hakikat. Ada 3. Boleh disebut 4 juga boleh. Yang keempatnya makrifat. Makrifatullah, kenal Allah. Nah, kalau Nabi kenal Allah itu maka menjadi makrifat kenal Allah. Kenal Allah menjadikan dia tahu hakikatnya kepada Allah. Dari hakikatnya kepada Allah tahu bagaimana tarekahnya. Dari tarekahnya tahu bagaimana syariahnya. Nah, kita ini kebalik. Dalam amal kita ini umumnya kebalik. Dari bawah dulu. Dari syariat, habis syariat kita kenal tarekat. Dari tarekat kita kenal hakikat. Dari hakikat kita kenal makrifat. Jangan diteruskan kelima, jadi maksiat. 4 aja. Nanti penjelasannya seperti apa? Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Amal syariat itu kan amalan yang bersifat lahiriah. Liislahil jawarih. Amal syariat itu untuk memperbaiki anggota tubuh kita. Itu amal syariat. Untuk memperbaiki anggota tubuh kita. Kalau orang badannya bau, dekil, kotor, apa yang harus dilakukan? Mandi. Bukan pakai minyak semprot, Pak. Mandi. Jadi orang yang bau mandi. Nah, orang yang mandi itu dia melakukan amal syariat supaya badannya jadi bersih. Yang bersih kan bukan badan lahir, tapi yang bersih juga harus badan yang sifatnya maknawi. Tangan ini pernah berbuat dosa. Mulut ini pernah berbuat dosa. Kalau bau mulut sikat gigi pakai pasta, pakai odol. Tapi kotoran yang diakibatkan omongan kita menyakiti hati orang, ini kan juga kotoran yang harus dibersihkan. Nah, ini garapannya adalah amal syariat. Maka Nabi sampai mengatakan orang berwudu itu menggugurkan dosa, Pak. Ketika dia mencuci telapak tangannya, ketika dia berkumur, maka runtuh rontok dosa-dosa akibat yang dilakukan oleh mulutnya itu, oleh lisannya. Ketika dia membasuh muka, maka gugurlah dosa-dosa diakibatkan dari kebengisan, dari apa yang dilakukan oleh wajahnya menyakiti orang. Ketika dia mencuci tangannya yang kanan, tangannya yang kiri, mencuci kakinya dalam berwudu, menggugurkan dosa-dosa akibat dilakukan oleh tangan dan kakinya itu. Maka amal syariat itu ada laku, ada lelakon yang harus dikerjakan. Apa lelakonnya? Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Jadi kita ini mesti banyak tobat, Pak. Tobat itu bagian dari amal syariat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqamah. Nah, hadirin, amalan pertama, amalan syariat itu tobat. Orang dulu suka mabuk, tobat, hentikan mabuk itu. Minta ampun kepada Allah. Berjanji untuk tidak mengulangi, diisi dengan amal baik. Maka tobat itu disebut dengan amal syariat. Tobat. Bagaimana supaya kita ini
badan bersih, mandi. Maka mandi adalah tobatnya orang yang badannya kotor. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh kita, anggota tubuh kita, tobat, hentikan. Tobat kepada Allah. Itu namanya pencucian diri. Li islahil jawari, untuk memperbaiki anggota tubuh. Maka orang bertobat, ya siapa yang tobat? Ya kita semua, Pak. Tobat itu kan macam, Pak. Ada tobat dari kekafiran, tobat dia jadi mu'alaf. Maka orang mu'alaf adalah pertobatan yang paling istimewa. Dosanya di masa yang lalu ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hilang semua dosanya masa lalu, Pak. Jadi tobatnya orang yang non muslim ketika masuk Islam jadi mu'alaf, dia melakukan pertobatan namanya, Pak. Dosa masa yang lalu habis semua, Pak. Bersih dia seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Ada orang tobat dari dosa besar. Dulu saya pezina, dulu saya pemabuk, dulu saya pencuri, dulu saya begal. Sekarang saya tobat, tidak lagi melakukan semua. Saya tinggalkan semua. Sekarang saya mohon ampun ke Allah, tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Itu saya sangat menyesal. Orang ini tobat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Tapi kan ada orang tobat itu dari amalan yang kurang sempurna. Ya Allah, aku sudah sholat. Ya Allah, aku sudah infak sedekah. Aku sudah amal. Tapi masih jauh apa yang kau kehendaki. Kesempurnaan amal itu masih banyak kekurangan. Ya Allah, aku tobat. Jadi ada orang tobat bukan dari sebuah kesalahan. Tidak. Tapi dari kurangnya amal. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan orang tobat. Ya Rabb, kami sempurnakan apa-apa amal kami yang masih kurang, yang masih sempurnakan ya Allah. Berikan cahaya-Mu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu kan tobat. Subhanallah. Jadi ada orang tobat dari kekafiran jadi Islam, tobat dari dosa besar, lalu melakukan amal-amal soleh, tobat dari amal yang belum sempurna. Hari ini harus bisa menyempurnakan. Kalau dulu sholatnya cepat-cepat, zikirnya cepat-cepat, sekarang rada landai, dimaknai, dihayati. Itu namanya li islahil jawari. Yang kedua, amalan pertama tadi tobat, yang kedua takwa. Orang badannya kotor, tobatnya mandi. Orang yang sudah mandi keluar, masa pakai pakaian kotor lagi? Kan tidak. Masa jalan tanpa berpakaian? Kan juga tidak. Maka dia berpakaian, menutup aurat. Itulah libasut taqwa. Habis tobat menggunakan baju takwa. Setelah tobat kepada Allah, lakukan amal soleh. Perintah Allah tunaikan, larangan Allah tinggalkan. Itulah orang usai mandi, diaduk pakai baju, bersih baju yang baik, kan begitu. Setelah tobat, lakukan amal soleh. Yang ketiga amal syariat itu adalah istiqomah, jejeg-ajeg. Dan Nabi menyukai amal istiqomah itu walaupun sedikit. Gak ate ngoyo tahajud ben tahajud sesok libur saklawase boten. Lagi semangat maca Quran mari ngono libur saklawase. Kita ini kan Ramadan baca Quran alhamdulillah, mai Ramadan prek. Boten istiqomah. Istiqomah itu pokoknya
Sehari satu lembar, istiqomah terus. Allah suka itu. Para jamaah, itu amal syariat. Yang kedua amal tarekat. Apa sih? Makhluk apa amal tarekat? Amal tarekat itu liislahil qulub, untuk membaguskan hati. Liislahil qulub, membaguskan hati. Maka orang yang amal soleh takwa tadi, amal syariat tadi, maka hatinya harus jadi bagus. Amalan pada amal tarekat, apa yang harus dilakukan? Ikhlas. Amalnya mesti ikhlas. Amal ikhlas itu apa sih? Amal ikhlas itu amal penuh kesadaran, amal penuh keyakinan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hati ini berat bantu, tapi ini kewajiban dari Allah, bentuk taatku kepada Allah. Walaupun berat aku lakukan, itu namanya ikhlas. Maka hati nyambung. Orang melakukan amal, hatinya hidup karena Allah Ta'ala, itu namanya ikhlas. Maka perlu dibentuk amal ini. Nah, orang yang amalnya ikhlas, itu kategori orang ini tarekahnya bagus. Jadi amal tarekah itu ada 3: ikhlas, sidik, tumakninah. Ikhlas, sidik. Sidik itu benar. Orang ikhlas mesti melahirkan sidik, benar. Orang yang benar mesti ikhlas. Orang ikhlas bisa menjadikan dia benar. Orang benar pasti ikhlas, maka hatinya tumakninah, tentrem, ayem. Maka ngamal kalau ikhlas karena Allah, membantu siapapun karena Allah, berbuat apapun karena Allah, ikhlas, dan ini jalan yang benar dia lakukan, hatinya tentrem, ayem. Sekalipun tidak dihargai oleh manusia, dia tentrem, ayem. Kenapa? Itu semua aku lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau beramal lalu kecewa, aku bolak-balik melok gabung itu, tapi gak dihargai, belas, malas aku. Berarti dia ngamalnya bukan karena Allah, karena berpengharapan dari makhluk, dari orang. Maka orang yang ngaji di dalam tataran tarekat, dia berusaha untuk membersihkan hatinya, selalu berupaya bagaimana belajar ikhlas. Dan ikhlas itu tataran tarekah. Tarekah itu amalannya ikhlas, sidik, tumakninah, tentrem hatinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, ada amalan hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat urusan fisik. Salatnya sing kudu api, gerakane piye, rukuke piye, iktidal sujud gimana yang tepat. Itu amalan syariat. Tapi jangan lupa amalan tarekat. Salatmu, gerakanmu sing api, sing kaya opo, mesti kudu ikhlas karena Allah. Jangan jadi sombong, jangan jadi ria, jangan jadi sing ini lo sing api, kok niku keliru kabeh. Tidak, tapi hatinya harus bersih. Lalu yang ketiga, amalan hakikat. Amalan hakikat itu liislahil arwah, untuk membaguskan ruh kita. Bagian ruh ini, Pak, itu namanya hakikat. Hakikat jati ning diri. Hakikat. Apa amalannya? Amalan hakikat ini, jadi amalan hakikat itu liislahil jawari, untuk membaguskan ruh. Caranya bagaimana?
Kan kita mengenal asas agama. Asas agama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam ini tatarannya tadi syariat. Ya. Iman ini tatarannya itu tarekat. Bab keyakinan, bab hati. Itu iman. Ihsan, tatarannya itu adalah hakikat. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan, hakikat itu, kebaikan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Angel, Pak. Ibadah seperti melihat Allah susah. Itu namanya musyahadah. Orang ibadah seperti melihat Allah, itu musyahadah, itu susah. Masya Allah, mari mantune melo morotuwo beberapa minggu lamanya. Merotuwo itu seweneng lihat mantune kok sholatnya rajin, apik. Ternyata merotuwo lungo keluar kota, mantune malah nggak sholat. Apa kira-kira? Ya tadi itu, karena melihat Allah, Allahnya diganti jadi morotuwo. Ana morotuwo jadi api salate. Gak ana morotuwo ya gak api blas. Nah, orang ihsan itu, orang hakikat itu merasa melihat Allah. Jadi ibadahnya itu bagus, tapi kan susah melihat Allah. Ambil season yang kedua. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau sulit bagaimana melihat Allah, merasa tidak mungkin, yakin Allah yang melihat kita. Merasa dilihat oleh Allah. Kalau tidak melihat Allah, kita ibadah merasa dilihat oleh Allah. Masya Allah. Pasukan upacara itu, Pak, apalagi inspektur upacaranya Bapak Presiden, itu nggak ada pasukan itu yang gerak-gerak, yang tengok-tengok, atur napas, nggak bergerak sama sekali, Pak. Kenapa? Ada inspektur upacara memeriksa pasukan. Bagaimana kita ini kalau merasa dilihat oleh Allah? Salat kita Allahu Akbar, merasa dilihat oleh Allah. Kira-kira salat kita bagus apa tidak, Pak? Akan membaguskan sholatnya apa tidak, Pak? Akan membaguskan sholatnya. Kita sehari-hari kemanapun berangkat merasa dilihat oleh Allah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Akan baik apa tidak, Pak? Om kita kemana-mana tengok-tengok, ono CCTV enggak ya? Terus gak ono CCTV, aman. Orang saya ngomong aman itu loh, kira-kira dia akan melakukan apa? Masuk ke mall atau kemana, tengok-tengok, gak ono CCTV ini, gak ono. Terus bilang aman. Ngomong aman itu dia mau melakukan apa? Kalau ada CCTV-nya, dia berdrama dia. Perilakunya, ngomongnya diatur. Kenapa? Disuting. Kita ini disuting oleh CCTV Allah setiap waktu. Tak pernah berhenti. Maka orang yang beriman punya derajat hakikat yang baik. Hidupnya merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang hakikat itu, derajat hakikat itu, Masya Allah, ketika melihat keindahan semesta, dia ucapkan, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Yang dia sebut bukan apa yang dia lihat yang indah itu, tapi dibalik itu semua Allah yang menciptakan semuanya. Duduk di depan rumah, di kursi sambil ngopi, lihat bunga yang masih kuncup, tahu-tahu pelan-pelan mekar. Masya Allah, Subhanallah. Dia melihat betapa Allah yang maha indah memberikan keindahan. Bunga ini bergerak, tumbuh, merekah. Subhanallah, Masya Allah. Allah yang dia sebut. Jemaah yang dimuliakan Allah.
Hakikat itu dia tidak pernah kecewa. Apapun yang terjadi dan dia alami, dia tidak pernah kecewa. Kenapa? Semua ini digerakkan dan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Saya melihat ketemu panjenengan hari ini. Panjenengan lihat saya hari ini. Bukan dilihat kasat mata yang kasar yang kita lihat. Kita lihat di belakangnya ada Allah yang mengizinkan kita ini bertemu. Masya Allah, subhanallah. Itulah hakikat. Ini akan memperbaiki hati kita, memperbaiki ruh-ruh kita. Li'islahil jawari. Maka itulah Nabi Muhammad mendapatkan posisi tertinggi, bukan sekedar merasa melihat Allah namanya musyahadah, merasa diawasi dilihat oleh Allah namanya muraqabah, dan Nabi justru ma'rifah. Nabi kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kenal itu Nabi bagaimana musyahadahnya, bagaimana muqarabahnya, bagaimana hakikat, tarekat dan syariat yang Rasulullah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita dibalik dari awal belajar syariat, bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat. Tapi jangan lupakan, bukan hanya syariat, bagaimana tarekatnya, bagaimana hati kita naik ke Allah ikhlas amalnya, naik ke Allah jadi benar amalannya. Lalu bagaimana ruh kita, setelah apapun yang kita saksikan, semua adalah kersaning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang ma'rifatullah, kenal Allah. Maka orang yang kenal Allah, insya Allah melakukan amalnya, mesti amalannya amalan tauhid. Karena hanya diperuntukkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dia beraktivitas persembahan kepada Allah, jin dan manusia semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas kita, gerakan fisik kita, gerakan anggota tubuh kita, gerakan hati kita yang baik, yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka itulah amalan-amalan tauhid kita. Walaupun memang amal itu kan ada dua nanti, ikhlas karena Allah sesuai syariat. Makanya ada amal syariat didahulukan. Lalu ada amal tarekat. Itu tarekat itu adalah syarat sah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmati minallah. Nabi bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa menjamin memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk aku, kata Nabi. Bukan amalan-amalan itu yang memasukkan ke dalam surga, termasuk aku, kata Nabi. Illa birahmatin minallah, kecuali semua itu berkat rahmat yang diberikan oleh Allah. Lalu ada orang nek ngono enggak ate salat, enggak ate ibadah, jalur rahmat Allah wae. Itu namanya gagal paham. Orang yang memohon rahmat Allah, dengan rahmat Allah itulah justru dia bisa beribadah, bisa amal soleh, bisa melakukan kebaikan. Itu semua berkat rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Yang tidak boleh itu dengan kita bisa melakukan amal apapun diakui, ini amalku, ini amalku. Sopo jari amalmu, ini amalan kamu bisa amal karena Allah menolong engkau dengan rahmat dan karunia-Nya. Sebab rahmat karunia tersebut engkau bisa beramal. Maka Nabi menegaskan, bukan amalan ibadahmu yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga, termasuk aku. Tetapi semua karena rahmat yang diberikan Allah, semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktunya sudah cukup.
05.30 isyraq tambah 10 menit untuk waktu sholat kita. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sadari semua ilmu yang kita dapatkan hari ini sekalipun tidak akan menjadi apa-apa kecuali kita mohon semoga Allah menjadikan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang menjadi ilmu yang ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang belum kami pahami, ilmu yang mendidik kami taat kepadamu. Allah marzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allah marzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayahmu ya Allah sehingga kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan, gemar menunaikan ketakwaan, gemar menunaikan amal-amal saleh, amal saleh yang Kau redai ya Allah. Ya Rabbana, baikkanlah jalan hidup kami ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak-anak cucu-cucu kami ya Rabb. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia ya Allah. Berkahi sisa hidup kami ya Allah. Ya Rabbana, terimalah taubat kami. Berkahi pekerjaan usaha kami. Berkahi keluarga kami, anak-anak kami Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah, suatu saat berjumpa denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam yang Kau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.